Hidup itu seperti perjalanan, penuh dengan kemenangan dan juga rintangan. Kita semua pasti pernah membuat kesalahan, itu hal yang wajar. Yang penting adalah jangan biarkan kesalahan-kesalahan ini menentukan siapa diri kita. Sebaliknya, kita harus melihatnya sebagai peluang berharga untuk belajar dan berkembang. Setiap kesalahan mengandung pelajaran. Itu adalah kesempatan untuk merenung, memperbaiki arah, dan bangkit menjadi lebih kuat dan bijaksana. Ketika kita menerima kesalahan, kita membuka potensi untuk tumbuh luar biasa. Kita belajar ketangguhan, kemampuan beradaptasi, dan pentingnya ketekunan. Ingat, bahkan orang-orang paling sukses pun pernah mengalami kegagalan. Yang membedakan mereka adalah bagaimana mereka menyikapi kegagalan tersebut. Mereka tidak membiarkan kesalahan menghalangi mereka. Mereka menggunakannya sebagai bahan bakar untuk maju. Jadi, terimalah kesalahanmu, belajarlah darinya. Biarkan kesalahan membentukmu menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat, jalan menuju sukses itu tidak selalu lurus. Jalan itu penuh dengan kemenangan dan pelajaran berharga di sepanjang jalan. Hidup adalah perjalanan dengan fase-fase yang berbeda. Masing-masing menawarkan kesempatan unik untuk berkembang dan meraih kepuasan. Setiap fase dalam hidup kita membawa tantangan dan peluangnya sendiri. Dan dengan memahami serta merangkul setiap tahap, kita dapat memaksimalkan potensi kita. Meskipun jalan hidup setiap orang itu unik, ada tahapan umum di mana kita dapat fokus pada area tertentu untuk memaksimalkan potensi diri. Ini adalah panduan untuk membantu kita menavigasi perjalanan ini. Di masa muda kita, sebelum usia 20 tahun, fokus utamanya adalah belajar. Ini adalah waktu untuk menjelajahi berbagai minat, mencari ilmu, dan membangun fondasi yang kuat untuk usaha di masa depan. Masa muda adalah saat yang tepat untuk mengeksplorasi berbagai bidang, menemukan apa yang benar-benar kita sukai, dan mengembangkan keterampilan dasar yang akan berguna di masa depan. Ini juga waktu untuk membangun hubungan yang kuat dengan teman sebaya dan mentor yang dapat membimbing kita. Dari usia 20 hingga 30 tahun, carilah pengalaman yang dapat memperluas keterampilanmu. Bekerja dengan atasan yang baik di perusahaan yang lebih kecil dapat memberikan bimbingan dan eksposur yang berharga ke berbagai aspek bisnis. Ini adalah dekade untuk mengambil risiko, mencoba berbagai peran, dan menemukan di mana minat dan bakat kita bertemu. Saat memasuki usia 30-an dan 40-an, fokusnya beralih untuk membangun keahlian. Ini adalah waktu untuk mengasah keterampilan, mengambil tanggung jawab yang lebih besar, dan mempertimbangkan apakah berwirausaha sesuai dengan aspirasimu. Ini juga saat yang tepat untuk mulai memikirkan tujuan jangka panjang dan bagaimana kita dapat mencapainya. Mengambil peran kepemimpinan dan membimbing orang lain dapat memberikan kepuasan yang besar. Selama usia 40-an dan 50-an, manfaatkan pengalaman dan keahlianmu untuk memberikan dampak yang berarti. Fokus pada apa yang kamu kuasai dan cari peluang untuk membimbing dan mengarahkan orang lain. Ini adalah waktu untuk memberikan kembali kepada komunitas dan membantu generasi berikutnya tumbuh dan berkembang. Fokus pada apa yang kamu kuasai dan cari peluang untuk membimbing dan mengarahkan orang lain. Saat bertransisi ke usia 50-an dan 60-an, pertimbangkan untuk mengalihkan fokus untuk mendukung dan berinvestasi pada generasi berikutnya. Bagikan pengetahuanmu, bimbing kaum muda, dan berkontribusi pada hal-hal yang kamu sukai. Ini adalah waktu untuk menjadi mentor dan memberikan bimbingan yang berharga kepada mereka yang baru memulai perjalanan mereka. Dan akhirnya,
Di tahun-tahun senjamu, utamakan kesehatan dan kebugaranmu, serta kejarlah kegiatan yang membawa kebahagiaan dan kepuasan. Ini adalah waktu untuk menikmati hasil kerja kerasmu dan merayakan pencapaian hidupmu, serta mengejar hobi dan minat yang mungkin telah kamu tunda selama bertahun-tahun. Ingat, hidup adalah perjalanan yang harus dinikmati. Dengan setiap tahap, menawarkan kesempatan unik untuk berkembang, berkontribusi, dan berbahagia. Setiap fase dalam hidup kita adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menemukan kebahagiaan sejati. Hidup ini penuh dengan tantangan. Setiap hari membawa peluang baru dan juga rintangan yang harus kita hadapi. Kegagalan dan rintangan adalah bagian tak terhindarkan dari perjalanan hidup. Mereka adalah ujian yang menguji ketahanan dan tekad kita. Cara kita menyikapi tantangan inilah yang menentukan siapa diri kita. Apakah kita menyerah atau bangkit kembali dengan semangat yang lebih kuat? Ketangguhan, kemampuan untuk bangkit dari kesulitan, bukanlah sifat bawaan, melainkan keterampilan yang dapat diasah melalui latihan dan ketekunan. Seperti otot yang menjadi lebih kuat dengan latihan, ketangguhan juga tumbuh dengan setiap tantangan yang kita hadapi. Ketika dihadapkan pada kesulitan, mudah untuk larut dalam keputusasaan dan keraguan. Pikiran negatif bisa dengan cepat menguasai kita, membuat kita merasa tidak berdaya. Namun penting untuk diingat bahwa kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, melainkan batu loncatan menuju kesuksesan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang bisa kita gunakan untuk tumbuh dan berkembang. Setiap rintangan yang kita atasi, setiap pelajaran yang kita petik dari kegagalan membuat kita lebih kuat dan lebih mampu menghadapi tantangan di masa depan. Ketangguhan adalah hasil dari proses belajar yang terus-menerus. Salah satu cara paling efektif untuk membangun ketangguhan adalah dengan menumbuhkan sikap optimis. Optimisme memberi kita kekuatan untuk melihat peluang di tengah kesulitan. Optimisme bukanlah menyangkal adanya tantangan, melainkan memilih untuk fokus pada solusi dan kemungkinan, bahkan dalam menghadapi kesulitan. Ingat, kesulitan itu sementara. Mereka datang dan pergi, tetapi ketangguhan yang kita bangun akan bertahan selamanya. Kesulitan tidak menentukan nilai diri atau potensimu. Mereka hanyalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Yang terpenting adalah bagaimana kamu memilih untuk menyikapinya. Apakah kamu akan membiarkan kesulitan menghentikanmu, atau kamu akan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuanmu? Dengan menerima tantangan, belajar dari kesalahan, dan mempertahankan sikap optimis, kamu membangun ketangguhan dan membuka jalan menuju kesuksesan yang abadi. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju tujuanmu adalah kemenangan tersendiri. Jiwa kewirausahaan merangkul inovasi dan melayani sesama. Pada intinya, kewirausahaan adalah tentang memecahkan masalah dan menciptakan nilai bagi orang lain. Ini tentang mengidentifikasi kebutuhan di pasar dan mengembangkan solusi inovatif yang meningkatkan kehidupan masyarakat. Pengusaha didorong oleh hasrat untuk pekerjaan mereka dan keinginan untuk membuat dampak positif di dunia. Perjalanan kewirausahaan bukannya tanpa tantangan. Dibutuhkan kerja keras, dedikasi, dan kemauan untuk mengambil risiko yang diperhitungkan. Namun imbalannya bisa sangat memuaskan, baik secara pribadi maupun profesional. Pengusaha sukses pandai mengidentifikasi peluang di mana orang lain melihat hambatan. Mereka memiliki kemampuan unik untuk menghubungkan titik-titik untuk melihat potensi dalam sebuah ide dan mengubahnya menjadi solusi nyata. Selain itu, kewirausahaan bukan hanya tentang membangun bisnis. Ini tentang membangun
komunitas dengan menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan berkontribusi pada ekonomi. Pengusaha memainkan peran penting dalam membentuk masa depan yang lebih cerah bagi semua. Menemukan tujuan dalam melayani, memberi dampak positif bagi kehidupan orang lain. Kepuasan sejati dalam hidup seringkali berasal dari rasa tujuan, dari mengetahui bahwa tindakan kita telah memberikan dampak positif pada dunia di sekitar kita. Ketika kita melihat senyum di wajah orang lain karena bantuan kita, kita merasakan kebahagiaan yang mendalam. Salah satu cara paling ampuh untuk menemukan tujuan ini adalah melalui melayani orang lain. Melalui tindakan kecil seperti membantu tetangga atau berpartisipasi dalam proyek komunitas, kita dapat menemukan makna yang lebih besar dalam hidup kita. Melayani dapat mengambil banyak bentuk, mulai dari menjadi sukarelawan hingga mendukung tujuan yang kita yakini. Ini bisa berupa memberikan waktu, tenaga, atau bahkan sumber daya kita untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ini tentang menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, dan bahwa tindakan kita sekecil apapun dapat membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Ketika kita bekerja bersama, kita menciptakan komunitas yang lebih kuat dan lebih terhubung. Ketika kita mengalihkan fokus dari diri kita sendiri ke kebutuhan orang lain, kita akan menemukan sumber kepuasan dan kegembiraan. Kita mulai melihat dunia dari perspektif yang berbeda dan menghargai hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Kita menemukan bahwa kebahagiaan sejati sering kali terletak pada memberi daripada menerima. Memberi tidak hanya membawa kebahagiaan bagi penerima, tetapi juga bagi kita sebagai pemberi. Selain itu, tindakan melayani memiliki efek riak. Setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, menciptakan gelombang positif yang menyebar luas. Ketika kita membantu satu orang, kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini adalah cara kita menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan berdampak. Kita menciptakan reaksi berantai dari kebaikan dan kasih sayang yang dapat mengubah masyarakat dan pada akhirnya dunia. Dengan bekerja bersama dan saling mendukung, kita dapat mencapai hal-hal luar biasa dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk semua orang.